Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan BTS 4G yang dilakukan Menkominfo Johnny G. Plate dan 6 rekannya dinilai tak melibatkan mereka saja. Angka kerugian negara mencapai 8,32 triliun. Dinilai tak mungkin hanya dinikmati sendiri oleh politikus Nasdem tersebut. Dilansir dari Kompas.com, anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch Diki Anandia menyebutkan anggaran jumbo proyek pembangunan BTS 4G tidak mungkin hanya melibatkan sedikit orang. Sebelumnya Nasdem ikut disebut menerima aliran dana dari korupsi BTS. Sebelumnya Nasdem diduga ikut disebut menerima aliran dana dari korupsi BTS setelah terungkap jika Plate meminta 500 juta setiap bulannya untuk operasional anggota kementerian. Ketua Umum Surya Paloh pun mengatakan siap buka-bukaan jika Kejaksaan Agung akan memeriksa aliran dana tersebut di tubuh Nasdem. Selain Johnny Plate, 6 tersangka lainnya adalah Direktur Utama Wakti Kominfo Anang Ahmad Latif, Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Kemudian Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galubang Menang, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020 dan Yohan Suryanto. Baru-baru ini juga Kejaksaan Agung menangkap Windy Purnama yang disebut orang kepercayaan Irwan Hermawan. Menurut Diki, Kejaksaan Agung tidak memiliki alasan untuk tidak menelusuri aliran uang panas dalam kasus ini berdasarkan bukti yang telah dikantongi penyidik. Ia juga menyinggung pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD. Anak buah Presiden Joko Widodo itu menyebut Kejaksaan Agung sudah mendapatkan rekaman yang memuat percakapan mengenai nama-nama pejabat penting lain yang terlibat dalam pembagian proyek BTS 4G.